tundukkan hatimu, tujukan padanya. Alhamdulillah telah kita baca pembacaan maulid oleh guru kita Adailullah Al-Habib Hasan bin Ja'far Assegaf, dan tidak berpanjang lebar, marilah kita dengarkan ceramah-ceramah agama kami berikan kepada guru kita Al-Habib Hasan bin Ja'far Assegaf Al-Wadad fa'alaihi baladullah sallallahu alaihi Muhammad. Hadirin, cukup semua sudah dari Habib Abdullah, Ustaz Yusuf, Habib Qasim, Habib Mustafa kasih ilmu kepada kita. Saya hanya ucapan terima kasih pertama kepada Bapak Sentot. Mana Bapak Sentot? Bapak, ini beliau adalah tokoh masyarakat yang berada di sini, yang datang ke rumah saya. Mudah-mudahan beliau bersama ustadz-ustadz yang datang ke rumah saya dipanjangkan umurnya oleh Allah. Guru Mustafa ucapkan ribuan terima kasih. Silakan Pak. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Komandan Angkatan Darat
Beliau ternyata diam-diam juga ahli pesantren. Bapak Sofyan, betul Bapak Sofyan. Ya, ini kita doain. Sekarang bintangnya baru 1. Mudah-mudahan bintang 2, bintang 3, jangan bintang 7 ntar pusing. Kita doain. Mudah-mudahan beliau dijadikan, saya minta ya sama Allah ya, mudah-mudahan berapa puluh tahun lagi, jangan banyak-banyak sih tapi ya seenggak-enggaknya jadi kayak Bapak Muldoko aja, atau jadi presiden deh ya. Cocok nggak jadi presiden? Cocok ya, tapi jangan lupa sama saya ya. Kita doain Bapak Sofyan, komandan kita, dan semua daripada yaitu bawahan-bawahan beliau, mudah-mudahan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Bapak, mudah-mudahan gabul hajatnya. Hadirin, saya bingung mau ngomong apa. Orang pada bilang Depok tempat begal, Pak. Begal katanya, banyak begal. Enggak, tenang aja. Ada ini kita pegang aung-aung sini. Ya, kita kenal Bapak Sofyan. Juga saya ucapin juga kepada Bapak polisi tadi yang kawal saya, terima kasih juga. Hadirin, orang yang begal-begal itu semua jauh dari ajaran Nabi kita Maulana Muhammad. Dan itu semua tidak perlu kita takutin. Kenapa kita takutin? Karena kita nggak yakin sama Allah. Kalau kita yakin sama Allah, saya punya kakek Al Habib Umar bin Ja'far As-Sagaf. Dulu zaman PKI, beliau menuju Banten. Sampai di Banten, di mana gunung, beliau dikelilingi sama PKI. Lalu ditanya sama gerombolan PKI itu, Bapak jenggot, kan saya bewokan, kakek saya bewokan, pakai hidung udang seperti saya. Mau apa kemari? Siapa yang suruh Anda kemari? Kakek saya cuma ucapkan nama satu, Allah. Dia kayak patung gitu, nggak bisa ngapa-ngapain, kakinya nggak bisa bergerak, badannya nggak bisa bergerak, cuman satu kalimat Allah. Siapa yang suruh Bapak kemari? Allah. Nggak bisa bergerak. Nah, antum ngomong tiap hari Allah, ya Allah, ya Allah, membegal takut ya. Gimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada begal, ntar dulu Bagaimana? Kan udah bilang tiap salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Matiku, hidupku, jiwa ragaku untuk Allah Subhanahu. Jadi kalau ada Allah di hati, kita di laut nggak takut di laut, kita di langit nggak takut di langit, kita di darat nggak takut di darat, karena ada Allah. Jadi kalau orang punya Allah nggak perlu kita takut. Lihat Bapak Jenderal kita, tentara-tentaranya dididik sama jenderal-jenderalnya untuk tidak takut apapun untuk negara. 86 komandan. Laksanakan rudal tembak ke Depok, aura-aura Depok. Siap komandan. Kalau udah berdiri tuh kayak yang tadi tuh, saya akan lewat berdiri, dipegang senjata aja sampai pagi. Ini begini aja nih. Saya hormat. Siapa? Siap. Dia tugasnya begini udah begini, dia bisa hormat.
Begitulah para malaikat Allah. Ini baru manusia loh, manusia udah begini-begini. Coba dia disuruh jongkok terus sampai kiamat. Untung aja jenderalnya baik, jadi kasih makan, kasih minum, hormat. Lihat waktu Nabi kita Maulana Muhammad, beliau Isra wal Mi'raj, malaikat tuh bukan cuma punya sayap doang, tapi malaikat itu taat. Jadi orang taat itu sebagian rohnya seperti malaikat. Jadi kalau udah taat sama orang tuanya, taat sama gurunya, taat sama pimpinannya, itu separuh rohnya sudah seperti malaikat. Kenapa seperti itu? Karena Rasulullah Sayyidina Muhammad waktu beliau Isra wal Mi'raj, lihat ada malaikat yang ruku sampai hari kiamat, yang sujud sampai hari kiamat, yang baca subhanallah bihamdi subhanallah sampai hari kiamat. Itu aja udah, kagak nengok-nengok begini. Kagak. Coba antum jangan disuruh zikir dulu dah ya, diri aja tuh kayak tadi tuh, kayak polisi, kayak Abri tadi. Polisi kalah sama Abri, paham gak? Suruh diri aja begitu, lu pegang tembakan begitu, jangan pegang tembakan ya, lu ngengkang aja, belum ngengkang begini, gak bakalan kuat 2 jam. Ini sehari semalam begini aja udah, itu baru Abri. Gimana hari kiamat muka lu udah kayak aspal. Jadi hadirin, bagaimana supaya ruh kita itu seperti malaikat? Taatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taatlah kita kepada Nabi kita Maulana Muhammad. Taatlah kita kepada kedua orang tua kita. Taatlah kita kepada pemimpin-pemimpin kita. Tidak itu suami kita, tidak itu guru kita, tidak itu pemimpin-pemimpin kita. Agar apa? Agar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ruh kita seperti malaikat. Nih, antum bisa istiqomah ini karena ada ruh para malaikat. Ada ruhnya malaikat, karena istiqomah itu nggak mudah. Istiqomah afdalu min alfi karamah. Istiqomah itu lebih utama dari 1000 keramat. Antum datang kemari, yang dari Bogor, yang dari Depok, Cilebut, Citayam, ada yang dari sebagian dari Jakarta Timur, Jakarta Barat, duduk di sini, tidak lain tidak bukan karena cinta antum sama Nabi kita Maulana Muhammad. Segini Pak ditakut-takutin, Depok dibegal, Depok dibegal. Kalau nggak ditakut-takutin, beluak ini penuh nih. Kenapa? Karena orang Jakarta takut masuk sini, ditakut-takutin. Oleh karena itu, antum tidak usah takut. Bila antum punya Allah Subhanahu wa taala, maka antum akan diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Kepolisian Republik Indonesia, Bapak TNI yang telah menjaga kota Depok dengan baik. Berapa banyak begal-begal yang udah diambilin, giginya copot-copotin aja. Saya ucapkan terima kasih agar rakyat Indonesia diberi keamanan oleh Allah. Hadirin, saya nggak mau panjang lebar, sudah cukup, ketawanya sudah, ilmunya sudah. Sekarang tinggal kita minta kepada Lefeng Un. Di sini ada Ustadz Lefeng Un. Pak Ustadz Lefeng Un. Ustadz Lefeng Un nih punya pesantren Hafidz Quran. Ini Ustadz Lefeng Un asalnya dari Tionghoa, masuk Islam jadi ustadz, sekarang punya pesantren Al-Quran. Ada anak murid antum nggak yang bisa baca Quran? Anak antum. Mana tuh dia? Ya jauh.
Kita doain aja Ustadz Rafiun, mudah-mudahan Allah Ta'ala makmurkan pesantrennya, diluaskan apa cita-citanya, berkahnya Nabi kita Muhammad SAW. Baca Fatihah bareng-bareng, siril Fatihah. Hadirin, saya tutup pengajian ini dengan istighfar, sama-sama semuanya baca istighfar. Bermohon padanya, menyebut asma Allah, berlindung padanya, menyebut asma Allah, bermohon padanya, menyebut asma Allah, berlindung padanya, menyebut asma Allah, bertobat padanya, menyebut asma Allah, bertobat padanya, menyebut asma Allah.